Orang-orang NU, umumnya NU ya, itu kan dalil wasilah dengan ayat bahwa wasilah itu boleh. Wabtahu ilaihi wasilah. Itu juga ada benarnya. Tapi ada benar 100% mau ada benarnya. Karena semua kitab-kitab itu menerangkan wasilah itu maknanya amal tohat wah. Kemudian yang Wahabi yang anti wasilah, dalilnya lebih seru lagi. Yang mereka mengkafirkan kita. Alasannya kalau nggak salah itu mengutip surat Zumar gitu. Ya, nanti dilihat ayatnya. Di surat Zumar kan ada ala lillahi dinul khalis walladzina takhudhu min dunihi awliya wa kafir mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Niki kula cerita. Betapa bahayanya mengambil zahirul ayat. Orang-orang kafir adalah orang penyembah berhala. Ya, orang-orang kafir adalah orang penyembah berhala. Padahal sebetulnya ala lillahi dinul khalis. Mestinya Allah saja yang punya agama yang khalis, yang murni. Murni itu tidak menerima syirkah, tidak menerima syarik. Bahasa Arab mawon ben apa bingung. Terus walladzina takhudhu min dunihi awliya. Orang-orang yang mengangkat kekasih di luar Allah. Itu klaimnya atau argumentasi klaimnya. Ya tentu klaim ya, bukan argumentasi apa? Klaim. Kalau argumentasi kan ilmiah, ini klaim apa? Kata mereka, mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ketika ditanya Rasulullah, ketika ditanya sahabat, kenapa kamu menyembah Lata Uzza? Ya kita ini tawassul sama mereka. Kita tidak menyembah mereka illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali yang kita sembah ini mendekatkan kita kepada Allah. Ini tawassul. Tawassul fi'lul kuffar. Ini jelas orang kafir yang melakukan tawassul. Kalau gitu kamu melakukan tawassul ya kafir. Dalilnya surat Zumar juga keren tuh. Sing NU dalil surat Maidah gitu gak surat. Jadi tua-tuan ana Maidah juz 6 iki 24. Tua-tuanan misalnya terus. Iya jare. Maidah juz 6. Iki 6 ya. Iku juz 23. Keren di Pak Tikor 6. 23. Keren di juara. Patikur udah 3 nih. 23 tapi mas patikur udah gitu. Menzumar nih gua kalau tikur benar. Nggak patikur akhir benar. Patikur. Wah itu dari itu wah lagi jus mungkin ngapal aja. Lalu tikur doh. Anak sing aswajar atau ngalih. Wah itu makiyah itu potensi mansukhah. Mereka suara Zumar mengguri itu potensi makiyah. Berarti potensi mansukhah. Wah ini jus nemu aman nih. Maksudnya aman itu apa? Materinya kan nasi kono. Kita warai jadi ngalih. Oleh gue jalan ngalor itu kan keren loh. Pokoknya ibu-ibu paham, wah pas kan apa? Paham juga ibu-ibu. Kan ngonten narai sosolah ya ibu-ibu. Sosolah itu lumayan, mantas sebab dikomen apa? Niru ngalim ya kangelan, ibu-ibu, no? Ibu-ibu repot no. Nah itu kan ngeri. Berapa korban dari sekian umat? Mungkin ribuan korban, mungkin jutaan. Ribuan korban mungkin jutaan dari ayat walladzina takhudhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna. Ini kan jelas orang kafir menyembah berhala. Kemudian klaimnya bahwa berhala ini yang mentakribkan, yang mendekatkan kepada Allah. Itu bedanya apa dengan orang-orang aswaja yang mencintai kuburan, dari alasan kuburan mendekatkan kepada Allah? Bedanya wong ora ora bedane wong kafir menapa? Goblok kok kanthi kok. Seleng kula kanca kula, ane kadang cangkem elek itu penting. Gus kula mondok bapak kula goblok, kok iso. Agar kula yo dhuwit tak kok dhuwit gunane opo? Lho wong kok goblok. Wong gunane dhuwit kok takok. Aku agak-agak iki cangkem elek, takon kok bener. Lah yang Wahabi kok lucu takok kok. Ini kan orang kafir melakukan wasilah liqarribuna ila Allah. Bedanya apa wong Islam sing nyekeli kuburane wae. Ya wong Islam wong kafir kok ora bedane. Kok nganti wong Islam wong kafir kok nganti ora roh. Beda. Wong kok takok. Bedane apa Gus Bapak itu lu? Ya Allah. Ini Allah. Kan modho kiai ini. Malah bisa tuh laris Pak dulu. Sembrono.
Wong kok ora bedane misalnya. Santri banget. Paham ya? Wah, sembrono. Aku dhisik kata-kata itu tak anggap kata-kata sing ra sopan. Saiki jog ngalim terus butuh tangkem elek. Tak eling-eling. Lah ya le Pak, wong duwe kok digo. Duwe yo gunane akeh. Enggak ada kejogeman tak kok Pak, yo duwe buku apa deh? Aja geman, kayak dadi wong lanang. Jogeman kayak tak kaya anak ngono tak kok duwe. Mana kayak ini tuh benak wae tak kok. Kenapa kok ayo wong kok ora gunane? Wong ayu. Gunane apa ya akeh gunane. Paham ya? Makanya ini saya pesan sekali, saya punya banyak kitab referensi tentang ini di Ihya, yang paling saya pegang tentu Fathul Bari ya, karena itu kitab Syarhul Hadis. Beliau banyak cerita tragedi, ya tragedi tabiin, sing bener ya konfirmasi ke sahabat, yang enggak bener ya sok bener sendiri. Lucunya mendebat sahabat, ini kronisnya kan mendebat. Saya cerita ini di Sahih Muslim, nanti saya baca teksnya. Yazid Al-Fakir itu seorang tabi'in alim, tapi ya rontok waras, rontok. Dia termasuk orang muslim, waris, sikok alim. Dia sama sekelompok orang diskusi Quran. Diskusi Quran. Intinya terus diputuskan dalam diskusi itu teori syafaat itu keliru. Saya ulang lagi, teori syafaat itu ini orang waras semua. Tapi nanti akhirnya ada yang warasnya terus, ada yang setengah, ada yang terus jadi khawarij. Ini betul nyata. Beliau cerita, Saghofani Ra'yul Khawarij. Ini cerita yang di Sahih Muslim. Saghofani Ra'yul Khawarij. Kita ini tertarik sekali. Saghofa itu tertarik yang betul. Mana disebut kot Saghofa apa? Tertarik yang serius itu Saghof. Saghofani Ra'yul Khawarij. Kita ini ditipu oleh Aswajah. Kok ada syafaat itu apa? Qala ta'ala, setiap orang yang di neraka itu mesti yuridu na yakhruju minan nar. Mesti wa ma'hum bikharijina minha. Setiap yang ingin keluar dari neraka pasti vonisnya Allah wa ma'hum bikharijina minha. Pasti nyatanya tidak bisa keluar. Terus dia baca sekarang ulama aratu ayakhruju minha mesti itu fiha. Setiap mau keluar pasti dikembalikan. Dan di acara diskusi itu diputuskan pendapat Khawarij itu benar, nggak ada syafaat. Hanya nggak ada orang yang dari neraka keluar. Walhasil si kelompok ini tadi terus. Ini cerita Sahih Muslim, nggak mungkin salah karena Ashaful Kutub ba'da kitabillah itu Bukhari dan Muslim. Ini cerita engkek tabi. Ini orang-orang tabi. Nah sampai itu apa sih? Wallah, entah jenenge kan. Saya patang atas sudah. Saya patang atas tolong sama. Wes kitab orang lo hampir dipidatono di Sakuras. Iku ngakaline pirang tek. Ora sarah jare. Sarah JL. Oh, ora ono hubungane blas. Nanti kalau waca sak iki. Jadi nanti saya baca. Akhirnya walhasil kelompok ini setelah memutuskan itu dalam musim haji. Haji ketemu Jabir bin Abdillah. Jabir ini sahabat sepuh dan ditakdir umurnya sepuh sekali, bukan sekedar sepuh sekali. Mungkin sahabat tersepuh kabudut itu sinten? Jabir bin Abdillah. Om Jabir menangi Sayyid Bakir. Sendak ngamen. Ada Sayyid Bakir putrane Sayyid Husain. Berarti berapa generasi? Muhammad Bakir niku bin Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin bin Husain. Husain niku putrane Sayyidah Fatimah. Padahal Rasulullah itu abai Sayyidah Fatimah. Berarti kan generasi kelima, no? Terus entah luar. Tapi mungkin. Malah nih kalau ini pas Hasan Salim Mbah Mun itu Mbah Mun itu berarti sepuh sangat. Coba Mbah Mun menangi Badrul Rahman. Wong Yai Haji pertama temen kahurian pas bareng Mbah Sidik Haji. Aku pas pertama udah Mekah bareng Mbah Sidik Haji. Badrul Rahman dia anak Mbah Sidik, dia anak ibu, dia anak pulau, dia anak Hasan. Berarti Hasan ini generasi kan lima. Mbah Mun menangis itu, Badrul Rahman, nggak menangis Hasan, Mbah Mun menangis Badrul Rahman, terus dia menangis. Mungkin, jadi gue cuma mukal sih, goblok ya namanya mukal sih. Orang orang cenderungannya kok muni mukal. Ketemu Jabir. Nah si Yazid Al-Fakir ini cek waras, makanya saya bilang dia masih waras meskipun tertarik pendapat Khawarij. Terus ngene meskipun kemarin kita putuskan aja takok nih. Apa? Takok nih.
Sama siapa otaknya? Ini yang tag di kitab Qurtubi, bukan yang di Sahih Muslim ini tag. Innakum ya ashab Muhammad. Tas umuna, kamu ini sahabat Nabi mengklaim. Tas umun, cangkemnya saya lek. Oleh muni orang kok takulun apa? Tas umun. Za'ama itu mati atau kan? Kalau za'ama itu nyongkol sing potensinya itu salah. Ya, jadi kalau omongan misalnya Toha, dawuh itu kulta. Tapi nak omongannya melengkar za'amta. Ya, jadi kayak nak neng pidato dawuh ya. Dawuh. Kau no bahasa Arab dawuh ha. Qala wahu ya qala Rasulullah ora ono kok. Dawuh bareng. Ono kelas e nganti. Jodoh Jawa kacau nyocot ngomong. Nyocot ngomong. Dawuh pengen ngendikan, Bro. Ngendikan. Hah? Dawuh. Nggih. Terakhir Sabtu ya. Sabtu. Nah, si Jabir itu ada orang banyak. Terus Jabir karena sepuh ya dan sahabat, ngerti wong bidol-bidol ya tenang mau. Beliau masih enggak emosi, masih tanya, apa kamu baca Quran? Ya baca. Tapi ini saya baca min awali hatta akhir. Dan semuanya kalau orang masuk neraka itu pasti nggak akan keluar ya tadi yuriku nak iya berjumlah mesti wamahum setiap yang kadung di neraka kalau ingin keluar pasti tidak bisa. Jabir masih santai jadi dalili jenenge ini kemudian menangi turun dari Quran dalili bayi-bayi Jabir masih tanya masih santai apa kamu baca Quran ya saya baca kamu tahu tentang maqam syafa'ah ya baca. Terus Jabir mulai baca asa ayat asa kalau buka makomam mahmud. Terus dah makom syafaat. Nabi itu punya hak sekian orang yang disafaati Nabi. Yang sudah ahli neraka tapi yang sudah di neraka tapi bukan ahli neraka saya salah. Yang sudah di neraka tapi tidak ahli neraka. Terus Jabir cerita. Dulu kita juga mengingkari itu tapi kata Nabi, masa Nabi ada orang yang di neraka keluar lagi. Nabi ngendikan relax. Yang diterangkan Quran ahli neraka dan tidak keluar lagi itu amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Jadi Nabi itu oleh ngendikan betul. Amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Adapun penduduk neraka yang memang dia berhabitat neraka, maka itu tidak akan keluar lagi dari neraka. Tapi ini walakin kata Nabi, ini hanya orang-orang mukmin yang asobatum khotiah, mereka punya kesalahan, kemudian dicuci di neraka, tapi alamatnya enggak. Dan neraka, mereka tidak berKTP neraka, alamatnya juga ada dan neraka. Makanya ini penting, ada al-ladin. Makanya kita ini ahli neraka apa enggak? Kayaknya enggak, kita enggak berpenduduk neraka. Lah babah kita ahli surga Nabi Adam. Kita jelas cara alamat kita ini surga. Makanya ini kan contoh betapa ini tadi saya ulang lagi. Resikonya mendalil ayat. Ya, resikonya mendalil. Kena nuruti dalil ayat, ya wa mahum bi kharijina min. Kullama aratu ayat itu mesti wa iku. Artinya enggak ada cerita orang masuk neraka kok bisa keluar. Akhirnya si Yazid Al-Fakir tadi masih waras terus dia bilang gini sama teman-teman, ayo ngelereni keputusan kita kemarin yang kita tertarik pendapat. Jadi pendapat Khawarij itu bahkan orang Aswaja pernah qad saghafani ra'yul Khawarij itu kan soal kita benar-benar tertarik pendapat. Karena sisi-sisi Quran. Jadi cara takoki cidil tikus piye halal muni Quran ra ono. Pokoke ngono. Berarti kowe dia kene Quran ra ono yo halal. Jadi terus. Senengane kok adu-adu. Watake tukang adu-adu malah. Nah ini kalau tertarik, pokoknya ngaji. Coba pidato apa aja. Pidato itu teko pengajian swarga. Seneng Pak Toha, swarga. Gedeng Pak Toha ya swarga. Oh, seneng Pak Toha swarga gedeng neraka, aku mlebu neraka. Podo swarga iki. Kalau wajah teke pasti ini tenggine kitab kula niku derek bab karena muslim sebenarnya nggak punya bab ini
Nah, ning kitab kula diikutkan bab isbati syafa'ah wa ikhrajil muwahhidin wa ikhrajil muwahhidin. Teng kitab kula halaman 95, tapi nek kitab jenengan mungkin bener. Karena cetakan sakniki kula gak ada sahih Muslim rong jilid, cetakan saiki ono sing 5, ono sing 4. Enggak. Pokoke derek bab niku ikhrajil muwahhidin apa? Ya, kula waca. Niki zaman tabi'in. Haddatsana Hajjaj bin Sa'ir, haddatsana Al-Fadl bin Dukkan, haddatsana Abu Asim bin Muhammad bin Abi Ayyub. Qol haddatsani Yazid Al-Faqih. Niki yang mulai tabi'in apa? Tabi'in. Saya baca ini 2 kali, yang satu di kitab Qurtubi, tafsir Qurtubi, yang satu di Sahih Muslim. Tapi yang di Qurtubi karena dia kitab tafsir kan enggak valid ya. Validnya yang di Sahih Muslim. Makanya saya cek lagi. Kalau tafsir kan sering enggak valid, memang kelemahannya tafsir itu sering enggak valid. Makanya sering digejlok. Kata Ahmad bin Hanbal ada 3 ilmu yang enggak valid. Termasuk nomor 3 ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu kan karena kadang memasukkan Israiliyat macam-macam sehingga jarang ulama meyakini tafsir itu kan pilihan, apa? Coba ya, menduga kersane Allah itu kan tidak gampang kalau enggak ada hadis sahihnya, apa? Wong duga karepe tohe kan elan, meneh duga kersane Allah. Oh itu kan aneh. Misalnya baru pengajian dekne merenggut iku kurang sangu apa iso mbek masyarakat kan enggak terduga. Apa sangune cukup cuma sing teko ora akeh kecil. Itu kan yo angel nebak. Kan tidak gampang, apalagi nebak kersane. Aneh. Kaya sampean ngaji krono golek ilmu wong dari masalah kan yo angel. Karena di golek ilmu tak takokno kemis-kemis ra ngaji wis lunga adep. Berarti kan butuhe lunga. Ora kok ngaji. Buktinya di luar ngaji yo lunga. Iku bukti nak ngindar to. Nyatane ra ada acara ngaji lah yo lunga. Tapi seudon sangat. Yo haddatsani Yazid Al-Faqih qala. Niku lho wonten ing teng Sahih Muslim. Kuntu qad saghafani ra'yun min ra'yil khawarij. Fakhoratnya fi asobatin dari adatin yuridu an-nahujja summa nakhruja ala nas qala famararna alal madinah faidan Jabir bin Abdillah yuhadditsul qauma jalisun ila sariyatin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Madinah ya kasih sahabat itu serangane selain niku saka Islam. Jadi yang sahabat itu ora kaya kuwe sing pergunungan gitu. Ini sering ke selain niku saka santai. Lan kula untuk keramatnya saka Madinah. Kula riyen niku anggere sinau Bukhari selain saka. Kula ngomong ngene saka. Wong kaji ku jarang, kaji be sinau selain. Mulane aku dongano iso sering rene. Mergo sing kandan niku ora agak. Dadi riyen yo ora kaya kuwe wiridan pernah boleh riyen sahabat ki santai datang masjid ya udah biasa selain. Eling-eling nek mati apa. Ora kok terus ngomong itikaf gede-gede mboten mesti. Mesti mboten mesti seperti itu. Ya santai. Jadi so dilasariatin ya santai. Nabi Ibrahim parah mana? Beliau kalau di Baitul Ma'mur seneng aja. Seneng. Mengenai jari Imam Nawawi ngungkuri Ka'bah itu oleh mereka Ibrahim seneng aja selender Ka'bah. Berarti ngungkuri Ka'bah. Tapi kira Nabi Ibrahim kok anut. Kowe selender Ka'bah sadu polisi. Wong saiki wonge akeh bisa. Ya tapi kowe kok engkar sing ngungkuri Ka'bah ya goblok. Nabi Ibrahim yo slenden. Slenden berarti ngungkuri Ka'bah. Ana yo ngaji, tapi yo sing waras. Nah, kula untuke ngomong ngono ae. Kowe kan ngomong ilmu mawon aku. Terus nggih. Faidan dua qadza karol jahannamiyin, orang-orang yang mantan penduduk neraka atau mantan masuk neraka. Qala fakultulah ini lucu. Jadi fakultulah ini tabiin melete tadi. Ya sahiba Rasulillah. Ma hadzal ladzi tuhadditsu. Wa huwa yaqul innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Siapa saja yang kau masukkan neraka pasti engkau hinakan ya Allah. Wa kullama aratu ayakhrujuha mesti itu. Iya. Fama hadzal ladzi taqul. Jadi kira terus. Tapi melete. Kata Allah orang masuk neraka itu pasti tidak bisa keluar. Terus sampean ngomong apa cerita wong mlebu neraka ditokno meneh. Maksudnya aku piye? Sahabat itu omongi. Kayak aku nih wong bayi-bayi ini kan. Wong sak aku ora trimo lho cara. Iku jalane nang jebrok kok. Iku sahabat itu omongi. Tapi dadi wong mlete ku nane kuno
Yo mlete. Untuk aku tolongan ngaji aku guys. Ayo kebenaran Quran ke hati takon ibu. Nggih Bu, nggih. Ilmu dicek wong. Ilmu dikonfirmasi mek padha wong alim. Ilmu dikonfirmasi ibu-ibu. Nggih Bu, nggih. Ora oleh ilmu iku kudu disetujui ahlul halal wal sembrono ilmu gitu. Saake karo ilmu nangis. Ya Allah. Oh ilmu jadi minta persetujuan ibu-ibu. Ambek dulang anak ana sing nurut. Ana sing nurut napa? Wis rapati krungu ya nggih, Pak. Kau oleh takon aku tuh takon ibu. Ada aku sungkan takon Gus Abi. Gus hadis ini sahih betul. Kok ibu takon. Tapi ya apa-apa terus nah. Rame-rame. Mulai tenan tapi ya sahibah Rasul ya ma hadzal ladzi tuhaddisun wa huwa yaqul innaka man tudkhilin nar faqad itu kan ngeri membenturkan apa yang diceritakan Jabir dengan dawe Allah Subhanahu wa taala. Iki kula waca iki tengene sahih. Fama hadzal niki kula wacana halaman ngen kula nu bener sampean. Sing ngecek kitabe sing wis kitabe dakok kerdus ben juga. Ya Allah sawangan. Nah kula setengah hafal muslim. Rasa boten lha kowe ngomong tes apa ngira hafal. Nek ngetes aku padha ora usah kitabe lah. Ayo waktu kalau orang hafal Quran ngetes kanggo Quran. Lho ya ora ate. Nak nantang itu imbang. Nantang kok. Oh cak kok saenake dhewe. Bukan orang wong gerak, waktu hari sani pidato rangan, ojo ngandel lah. Tapi ngalih juga, aku pantang. Arab doa. Terus niki, pakola mengko dawuh sapa Jabir, ataqra'ul Qur'an, masih santai, ataqra'ul Qur'an. Ini yang cerita di Muslim. Qultu na'am. Qal fal sami'ta bi maqam Muhammad, yakni alladzi ba'athahu wa fihi, qultu na'am. Masih waras. Yazid masih. Qultu qala fa innahu maqam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mahmud alladzi yukhriju wa bihi may yakhruj. Qala tsumma na'ata wa asirat wa mamarinasi alaihi qol. Terus akhirnya Jabir ditakoki syafaat gak tertarik. Wis bareng cerita terus dia cerita, wah sebenarnya wong liwat siratal mustaqim ngene. Terus Yazid sing lete mau sing gugat sahabat, wa khafu alla akuna ahfadul halik. Saku wedi waktu itu didik apal piye. Dadi ya mlete kok jebule wedi. Kenapa? Ora apal. Qala wa ra annahu qad za'ama. Ya muni za'ama ora kok. Annaqaman yakhrujuna minan nar ba'da ayyakunu fiha. Qala ya'ni fayukhrujun. Nah, satu terus walhasil terus kata Yazid Faroja, nah ini cerita kelompok. Tadi kan bilang kultu, sekarang diulang pakai al-mutakalim wa ma'abu bayu. Faroja na kulna. Jadi dia kan karena tadi berkelompok. Faroja na kulna. Waihakum ataro nasyaikhah yakdibu ala rasulillah. Faroja na. Jadi jari mosok. Rasa penting-pentingan, rasa kalah-kalahan. Mosok saya Jabir kamu sepuh. Yakdibu ala rasulillah. Faroja na. Monggo bali kita wawah ma kharaja minna ghairu rajulin wahid. Tapi tetep ana kelompokku sing tetep berpendapat kaya Khawarij. Artinya orang kalau kadung masuk neraka ya tetep enggak bisa keluar. Artinya gini, ini pengalaman bagi kita. Ini pengalaman bagi kita. Betapa dzahirul ayat. Ini bahkan sak Jabir sahabat dibantah mbek dzahirul. Sekarang betapa bahayanya kita. Kalau ada majelis atau apa saja kajian terjemah, kemudian mengadili sekian juta umat. Coba yang dikafirkan orang Wahabi berapa juta? Hanya karena mereka berpegangan perilaku tawasul adalah perilakunya orang kafir. Terus mereka mendalil di awal Zumar ya. Walladzina takhudhu min dunihi awliya. Mergo wong kafir ngendikan ngomong mana abuduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Terus nah ini jelas, at-tawassul fi'lul kuffar. Faman fa'ala tawassul fa huwa kafir. Wah kan terus ngene.
Lah iki wong kafir iki ditawasul iku la tak uzala iku apa kan waduh. Saiki wong Islam tawasul mek Rasulullah, ahabbun nasi ilallah. Ahabbul khalqi ilallah. Lagi sing ditawasul beda. Iki wong kafir tawasul mek berhala. Iki wong Islam tawasul mek kekasih Allah. Rasulullah adalah orang yang disuruh Allah jadi pintunya. Yaitu lewat syariat-syariat. Sementara Allah gawe wong kafir sak berhalane wis musuhe. Wong roh kafir nak berhala musuhe Allah. Wong tandingane Allah. Dinggo tawasul wong tandingane kok dinggo. Saiki Rasulullah kekasih Allah dinggo. Terus hukumnya digawe. Padha wae hukum prokongan iki. Maksudnya iki cerita hukum prokongan. Itu model lho. Mulane penting ya kados ngaji usul fikih. Makanya saya itu termasuk syukur kalau termasuk orang yang dipercaya Mbak Sahal ngaji usul fikih. Jadi kemarin saya juga dikaji, memang yang ngajar kitabnya Mbak Sahal dikaji saya sampai sekarang. 4 hari yang lalu saya baru ngajar. Karena usul fikih itu penting. Jadi misalnya kan ada ilmunya. Kalau ada satu kejadian itu lihat dulu ada jamek apa ada farid. Kalau ada jamek nanti ya masuknya kias. Kalau ada farid ya agak masuk kias. Karena untuk menjadi kias itu harus ada jamek bainal makis wal makis alaih. Kalau ada farid berarti gagal jadi apa? Kias. Sekarang yang dipakai tawasul orang kafir itu apa? Lata uzza. Itu apa coba? Berhala yang dituhankan. Itu musuh Allah apa kekasih Allah? Musuh. Sekarang yang dipakai tawasul orang Islam itu siapa? Rasulullah Muhammad. Sadede itu hal tetap kiai. Wali lah paling. Jadi kalau cuma sering pidato, ono desa khusus desain, senganti darani ke wali. Iya di briefing. Kono ya bebot tangan ora gelem pokoke bergaya wali. Jadi ora kabeh moto duit tenan. Ah Pak Tuhan bayar gelem ora desain sitok ae ta. Terus kowe wasiat yo makomno ning kono. Iku insyaallah ke depan prospek. Yo boleh pedalaman sing ora ono naruhan ram lebu. Sing daerah-daerah ono kiai ini terus golek nang ndi lah sing. Sing umpama ono kiai ini lah sak ngisor muado. Sekarang perbandingannya orang Islam itu mukmin. Khas orang mukmin adalah la ilaha illallah. Semua terserah Allah, la ilaha illallah. Jadi enggak pernah orang mukmin terlintas menuhankan selain Allah. Meskipun tawasul mbek Nabi pun enggak terlintas kalau menuhankan Nabi. Bon. Terus kemudian nggih kula wacana kitab Sayyid Muhammad. Ini ki ngaji sampai ngaji ilmu. Kemudian yang ditawasul itu babun min abwabillah. Orang tahu semua. Kita tahu syariat itu lewat penjelasan Rasulullah. Dan orang Islam semuanya yakin kalau Rasulullah itu ahabbul khalqi ilallah. Orang paling dicintai. Kemudian kita tawasul dengan ahabbul khalqi ilallah. Masalahnya apa coba? Terus kok dikiasno dipadakno wong kafir sing tawasul apa? Berhala sing musuhe. Kuat juga coba. Cara usul fikih, ora usul fikih, cara goblok-goblokan iki kacau. Paham ya? Ika tunggalin ini, kue takok manane Jalalain mbek Toha. Orang takok Gus alasan podo-podo nggo kitab tafsir Jalalain podo beda. Mu alasane kiase jamake podo-podo nggo Jalalain. Yo beda tetep. Podone podo-podo mondok. Yo beda. Lama pada numbal. Beda tak ora. Tapi beda ini ora usah usul. Agar wong ya roh tak. Beda. Supaya kan gue contoh toh ora asline kan. Oh gue contoh. Kalau waca ini kita Sayyid Muhammad yang paling terkenal. Mafahim ya jiku napa. Antus sokane kalau waca. Nah ini biar jelas ya bahwa saya ngaji anak saya sadar. Justru saya pakai marojek itu sopan. Saya tahu saya ini masih muda untuk dunia kiai dan saya punya tradisi akademik sehingga saya baca apa referensi supaya ada tradisi pakai apa referensi. Sing rasa referensi cukup mubalek mana ulama itu. Kena pidato tak didono referensimu. Agar muni. Salah bingung. Ayo benar beda ini apa? Ini kalau wajah ya, nah teng kitab kula halaman 124 ya. Teng kitab saya mafahim ya jiku nama. Antus sokhah, jadi faham-faham yang harus diluruskan. Jadi Sayyid Muhammad judulnya ekstrim mafahim ya jiku antus sokhah. Faham-faham yang harus diluruskan. Jadi kan arah kaya kitab ini perlu diluruskan.
Kalau ya. Al-muttafaq alaih minat tawassul. Lam yaktalif ahadun minal muslimin fi masyru'iyati tawassul ila Allah subhanahu wa ta'ala bil a'mal as-sholihah. Tentu yang mujma' alaih atau yang muttafaq alaih itu tawassul bil a'mal as-sholihah. Wa dalil ala hadza hadits salasa alladziina in tabaqa alaihim bil khair. Fatawassala ahadun ila Allah bi birrihi li walidayhi wa tawassala sani bi ibtida'i anil bid'atihi anil fahisha. Wa tawassala salis bi amanati. Itu masyhur kan hadis tentang 3 orang yang terperangkap dalam apa? Gua. Yang satu tawassul ya Allah, saya ini baik sekali sama orang tua saya. Berarti tawassul dengan amal. Yang kedua, saya ini pernah sekali mencintai seorang perempuan ketika saya berkesempatan zina. Malah enggak jadi. Jadi rasido mari jadi wali. Syaratnya rasido. Terus yang ketiga, saya ini punya buruh. Masyhur itu di hadis sahih. Saya ini punya buruh, misalnya cara Indonesia itu tak opai sapi. Bareng wae nompo opah malah buruh kalau hilang 10 tahun. Tapi tak rumah nganti di anak putu, tak kena sak anak. Putu nih. Ya lu mau tenang. 10 tahun lu sudah anak putu ping piro? Padahal sapi begane selingkuh kan. Kuwi ku dikene kabeh tak. Sampai sing dikek iku kowe ngenyek aku ta wong aku mau sitok kok dadi akeh piye iki anak iki. Ya spek kabeh. Lho ngono kok ora matur 12 ora ngekek aku. Dewa gamal. Tapi aku ikhlas nilai. Wong kok apik. Walhasil terus si gua tadi terus terbuka. Berarti tawassulnya adalah bil amal. Tentu itu mujma'. Terus di Sayyid Muhammad beliau ngendikan ada subjudul mahallul khilaf, napa? Mahallul khilaf. Wa mahallul khilaf fi mas'alati tawassul huwa at-tawassul bi ghairi amalin mutawassil. Tawassul bil dawat wal ashkhas. Kritiknya Wahabi pada kita kan, kita ini tawassul dengan sesuatu yang enggak amal kita. Misalnya Wali Songo itu kan karwan soleh, heroik. Tapi kan amal-amalnya sendiri. Yang namanya tawassul pakai amalnya yang tawassul, amalul mutawassil, loh. Kalau bahasa ini bahasa Arab mau dia. Yang namanya tawassul itu ya kita ngandalkan amal kita sendiri atau amalnya mutawassil. Bukan amalnya orang lain. Misalnya kamu tawassul dengan Sabtu Qadir Jalani, wong kok ngandalo amale wong iya itu kritiknya. Paham ya? Tawassul yang ngandalo awakmu. Misalnya kita, ya Allah, kula betul jalalan ngalor itu. Muni ku hero iku kudanan banget. Ngomong kok detail. Saune unimu lah. Wis ngoten kula kesel makna niku. Kadang maknane panjang ora ono nggone. Kok ngomongno wae wis saune unimu. Wis ngono ngaji desekan Gus, ora ono asine ngomong to. Nah itu jenenge tawassul. Nah mendalah amale iki. Dari pengiran Perso, motif lain. Ya dari apa masa? Ngaji santai ya. Jadi ben kulino ngaji pakai apa? Referensi. Rasa referensi to. Enaknya tuh harto orang balik yo. Ora oleh ngenyek wong sira hadir kok. Jenenge ngrasani kudu dosa. Nah ning ngarepe wong ora ngrasani. Jadi halal loh. Halal. Jadi hari itu tak usir. Misalnya kalau gak berdoa kok dosa, ini manggon yang kene rantok ridaku luwe. Tak terang nona. Ya makanya kita ngaji usul fikih dulu ya. Ada kias itu sarannya ada jamek. Kalau ada farik tidak jadi apa? Tidak jadi kias. Ya, karena gagal jadi kias. Kalau ada farik apa? Pembeda kayak tadi. Orang kafir sudah kafir. Tawassulnya sama musuhnya Allah. Allah itu la syarikalah. Gak mau. Allah itu ada sekarang berharap ini kan tandingannya Allah. Kamu tandingannya kok malah sebut-sebut. Iku aku itu gak ada tawassul. Pak Sefo Yusuf lo gak ada karep. Muni ku mun dawuh Bu Khofiyah jenengan kudu nurut lho. Wong musuh politike malah betul tawassul. Kira-kira contohnya koyo ngono. Satu kok. Yo, Pak Sefo kalau digarap ngeten-ngeten. Muni ku sing dawuh mun Bu Khofiyah. Jenengan kudu yo aneh. Misalnya kan lucu tawassul malah nyebut musuh. Rivale, kok musuh kok kasar. Misalnya contoh apa? Kowe kan gak mungkin kita ki mbok nalar ngono wis ra mungkin. Saiki Allah itu zat sing la syarikalah. Kowe tawassul mbek Lata Uzza sing karuan musuhe Allah.
Saiki ana wong tawasul bi Rasulillah. Kekasih Allah mbok sebut ning ngersane Allah. Kira-kira mandika. Iku waktu balik ke tawasul ning Bu Khofifah ini mun dawuh Gus Salahuddin Wahid kan ana masuk akal. Enggak iki contoh, wong kowe ora dicontohno ora paham. Kan ana masuk akal nyebut orang sing sinkron. Sak frekuensi. Paham ya? Pak kowe tak asal ning aku ni dawuh Pak Toha. Kok kan jek ana mikire. Mikir aku. Dia ketok kok. Nanti terkenal pidato nek ora wong sak ngisore ra trimo. Dana aku. Gus Safi kok Gus pidato ni Tuhan ngisore. Pun nggih kula terus. Wa makhalul khilaf fi mas'alati tawassul huwa at-tawassul bi ghairi amalil mutawassil. Nggih, tawassul dengan amalnya di luar mutawassil. Tawassul bi dzawat wal ashkhas. Bi ayyakula Allahumma inni atawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Au atawassalu ilaika bi Abi Bakrin Siddiq, au bi Umar bin Khattab, au bi Utsman, au bi Ali. Fa hadza huwal mamnu' inda ba'dihim. Kata Sayyid Muhammad, yang menjadi masalah adalah siang tawasul mutawasil. Mutawasil ini mengandalkan orang lain. Padahal harusnya tawasul ya amalnya sendiri, paham ya? Yeah. Makanya itu masalah menurut sebagian mereka. Ya pasti Wahabi lah kalau dalam konteks modern mungkin sekarang itu Wahabi. Yang lain itu turunannya. Tapi tentu kita akan nyari yang global, no? Yang global. Oke, itu kata Sayyid Muhammad menceritakan cara pandang mereka, Itu masalah. Oh, yang soleh Abdul Qadir kok kamu pakai andalan Abdul Qadir, yang soleh itu Sayyidina Umar kok kamu pakai andalan Sayyidina Umar. Mungkin kalau di dunia habaib yang soleh itu Fakih Muqaddam kok kamu pakai andalan Fakih Muqaddam, kamu sendiri tidak sekaliber Fakih Muqaddam. Oh, yang soleh Abdul Haddad kok kamu pakai andalan Abdul Haddad, dewe nggak kayak Sayyid Abdul Haddad. Hanya nama-nama terkenal Abdurrahman Al-Jufri, Abdurrahman Segaf. Nah tawasul nganggo ngamale dhewe kok nganggo soleh wong liya. Kata Sayyid Muhammad gini kritiknya Sayyid Muhammad. Itu orang yang tawasul seperti ini itu ya punya amal dan itu amalnya sendiri. Saya ulang lagi ya. Orang yang tawasul dengan Rasulullah itu ya amalnya sendiri. Orang yang tawasul dengan Fakih Muqaddam ya amalnya sendiri. Karena apa? Dia mencintai orang yang dicintai Allah. Sekarang mencintai orang yang dicintai Allah itu amal soleh apa enggak? Karena kamu se-ACC, semanhat dengan sing dikersakno Allah. Saiki termasuk amal ndak hubbuwah wa rasul? Enggak, jawab saja. Terus ketika orang tawasul dengan Nabi Muhammad berarti dia mahabbah ke Nabi Muhammad. Lu mahabbah ini amalnya si mutawasil apa enggak? Iya. Amalnya mutawasil. Makanya kritis semua kok gobloke ngono jadi saya. Paham ya? Nggih. Paham tenan to? Nggih. Tenan to ora iki. Paham. Wis do PAK ya. Ini gua cara mulai serantek. Wis jam. Keterusan tenan wae. Ini ke royalti. Orang 10%. Lama ilmune kabeh. Saya aku ikhlas ya, tenang ya. YouTube juga aku dah. Mau harus kirim balik ke ulama agar rezeki apa? Wah. Allah balik balik. Itu kalau di kitab Bukhari. Di kitab Bukhari itu ada bab begini. Mungkin beliau yang gojlok. Imam Bukhari kan memang terkenal bikin judul yang simpel. Babun al-imanu amalu. Terus beliau cerita la yu'akhidukum wa billahi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Sekarang bahasa Arabnya kasabah itu kasbun, maknanya Ternyata kasbun itu pernah diisnadkan Allah di hati atau ke hati. Walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah itu mengambil tindakan pada sesuatu yang dilakukan hati kamu. Berarti ada nisbatul kasbi ilal qalbi. Ya tak rongon awas kan ora paham. Kalau ada nisbatul amal ilal qalbi. Ya saya ulang lagi ya.
Allah itu tidak masalah kamu salah ucap dalam sumpah. Ya salah ucap dalam sumpah. Yang penting hati kamu. Berarti kan kolbun itu juga disifati kasbun. Kolbun itu disifati kasbun. Orang iso amal kok mau terkait fisik kayak kue sholat sedekah. Misalnya kue neng hatimu ono gedeng habaib, ya dosa. Piye-piye ku duriah nabi. Kue neng hatimu ono gedeng ulama, ya dosa. Ulama piye-piye di sisi warasatul anbiya. Kue gedeng toha, ya dosa. Piye-piye gawa siare Islam. Meskipun seneng banget ya dosa. Dia kadang yo oleh nafsiri ora pas. Nah, ora usah perilaku, ora usah nganti misoi, ora usah nganti misale kowe gedeng ora kudu nganti cukup di hati pun wis ana hisab. Mergo ati yo dihisab. Itu disebut walaki wa akhirukum bima kasabat. Nah, sekarang orang seneng ke nabi meskipun kelakuannya orang niru nabi. Ini kan cerita orang-orang yang kelakuannya ra bener kan. Wong seneng nabi kan gak mesti perilakunya kayak nabi. Ya ada ora mungkin. Ora mungkin. Nah, saraku nabi dhisik nang ngaji ya setara. Saya ngaji ning balik podio. Saraku nabi ngaji ra tau di MC-ne Abu Hurairah. Ono ning hadis Abu Hurairah pidato mau itu hasanah dene. Ono sambutan dening Ibnu Umar. Tapi dia dari sisi nerangno Islam itu ya sunnah Rasul. Tapi dengan model ngono iku ya ono sunnah ya ono orane. Ya rumakno. Berarti senenge wong ning Kanjeng Nabi iku yo amal ngono. Kalau baleni malih. Berarti senenge wong ning Kanjeng Nabi amal. Iku amale sapa? Ya amale sing seneng. Napa amale sing seneng. Kalau baleni malih. Senenge wong ning Syekh Abdul Qadir ning Syekh Ustaz Fakih Muqaddam ya amale dekne wong seneng. Senenge wong saiki misale ning Syekh Muhammad Habib Zain ya seneng. Senenge wong ning Mbah Mun ning Habib Lutfi yo ngamale dekne wong seneng. Paham ya? Mergo seneng ku yo ngamal, mergo fi'lul qalbi. Tok Allah ngendikan bima kasabat hukum atimu yo dikasih. Artinya kalau orang Wahabi mengatakan syaratnya ngamal tawasul kudu ngamale wong sing mutawassil. Paham ya? Lha iku ayo amale mutawassil, seneng ku amale sapa? Ora amale mutawassil ngono maksudnya. Paham ya? Tenan to ora? Ben jago tuh paham to ora? Wong iki jago tok ora paham. Wingi ning bab sial ape mlayu. Ora oleh ning sing oleh mlayu sing ora mboten gagok mlayu. Ora oleh. Cuwani wae. Wani ya. Wani mati urip lara. Urip lara. Ya kula waca tak kiri. Niki dawuh Sayyid Muhammad mengomentari tadi. Kalau mereka mensyaratkan ya, saya ulang lagi. Kalau mereka mensyaratkan sahnya tawasul itu harus dengan amalul mutawassil. Saya ulang lagi ya. Kalau mereka mensyaratkan tawasul harus amalul mutawassil. Terus kata Sayyid Muhammad, lah orang tawasul sama Nabi itu kan bukti mahabbah ke Nabi. Sekarang mahabbatun Nabi itu amal baik apa buruk? Baik. Amal baik, malah berdoain. Lah iya kok soal apaan? Ini kata Sayyid Muhammad tak wacana Arabe. Bukan Arabe itu aku yakin sampean rapati paham. Terang. Ora suudon, kenyataan. Suudon ya jajal ya, bawa kita be. Nak ramen delok kamus. Mulai malah meribut kula kok. Ngotos cocokan. Karena gue lihat kamu sono tamu dan pidato tinggal kamu sih. Wah, kira ngasih lo duit iki. Kayak pas sinau ya, ono wong ngundang pidato. Mbok lereni sinaune apa sing ngundang mbok lereni? Lereni sinau. Lereni sinau. Iku jenenge wong pinter. Endi sing rezekane iku sing wa nahnu naro annal khilafah sakliyun wa laysa bijauhariyyin. Li anna tawassula bidzat yarji'u fil haqiqat ila tawassulil insani bi amali. Wa huwa al muttafaqu ala jawazi. Walau nazara al mani al muta'annitu fil mas'alah bi ainil basira lan jalalul amru wan halal iskal. Wa zalatil fitnah allati waqa'a bi sababan waqa'a. Fa hakama 'alal muslimin bisyirki wa dhalal. Jadi Sayyid Muhammad sampai duka karena kenapa beliau susah-susah nerangkan tawassul karena apa?
Gara-gara mereka salah paham tentang tawasul, akhirnya hakama 'alal muslimin bisyirki wa dhalal. Sampai orang lain dihukumi syirik dan sesat. Makanya ini penting ya, seorang ulama harus tegas. Apapun sopannya Sayyid Muhammad, tapi kalau bela-belain umat Islam di kafir-kafir kan beliau tegas sekali. Cuma tegasnya wong alim yang nerangno ilmiah. Surah teko pengajianku berarti ra seneng Nabi. Acara maulid kok ora nganti ra teko, berarti ra seneng Nabi. Wong ngeloni anake ning omah iku ajarane Kanjeng. Wong rumat mboke sing tuwek ra teko pengajian iku ajarane. Bro. Beneman opo ora. Sama tak ceritani ya iki berkudur. Nabi nate ngaji teng teras masjid. Ya ngaji tenan. Kanjeng Nabi lho ora mubalek. Kanjeng Nabi. Ngaji teng teras masjid. Terus ora canom gagal liwat. Nggo pacul tenang ora Nabi diliwati. Tetep moro sawah. Kudu roh tenan karo. Wajib roh berdoain. Terus sahabat-sahabat komen, "Ih wong ra bener. Wong Nabi ngaji kok ditinggal mergawe." Nabi lho ram. Nabi ya. Mesti bener. Ya mulane mesti bener ya ora boleh apa-apa. Apa dawe Nabi? Kowe aja ngomentari wong iku elek. Iku iso wae kerja golekno nafkah keluarga. Ya kerja golek iso wae dia anak cilik, dia ikut lemah. Iku ya sunah. Intine Nabi nyuruh mereka iku aja mbok komentari elek. Golek halal iku ya sunah. Api-api umatku ya sing kerja, ora sing ngaji ngambek. Dadi ora malah ngancam-ngancam surah teko. Apa? Ora seneng Nabi, ora seneng kowe, ora ora. Mane tenang mau dadi kiai tenang ya. Misale sing ra teko ngaji ya dong rumah tanah. Itu sunahe. Mungkin ngenteni bojone bar mikir bagian nafkah ya sunahe. Ya sing ora sunah Nabi delok sinetron iku ora. Nah tapi iso wae delok sinetron pas sinetron religius. Iso wae luwih kualitasé luwih apik dibanding. Apa meneh lakone sapa sing dadi iku sing Yusuf Asegaf sing ganteng lho. Habib Alwi Segaf. Malah berarti delok putune. Malah luwih keren timbang. Terus apa? Alwi Segaf. Mana kula sering delok mulane kula ora. Cucunya Nabi, Pak ya. Iya, Alwi Segaf. Iya, Alwi Segaf. Oh, niku matane Quran fasih tenan. Kula jadi kalah niku. Jadi mulane ora usah anti ya, teko ge sae sing ra teko. Sae. Sing ra nyaloni. Serah Nabi iblis. Undang-undang tenan yo. Makanya Sayyid Muhammad marah besar ya. Beliau marah besar karena waqa'a fahakama 'alal muslimin bisyirki wa dhalal. Ini mari beliau juga kan ada tahkim bil kufri. Ya saya ulang lagi karena Sayyid Muhammad sampai duka karena apa? Menghukumi orang lain kafir. Ya makanya beliau ngendikan walau nazarul mani al muta'annid fil mas'alati bi'idil basirah lanjala. Lanjala itu jelas banget lagu al amru wan halal iskal. Wa zalatil fitnah allati waqa'a bi sababiha man waqa'a. Fa hakama 'alal muslimin bisyirki wa dhalal. Jadi saya ulang lagi ya. Tawasul yang disepakati adalah tawasul dengan amalnya mutawassil. Terus orang Wahabi anti. Karena yang soleh itu Nabi Muhammad, yang soleh si Abdul Qadir, yang soleh itu Ustaz Fakih Muqaddam. Tawasul tuh nganggo soleh wong liya, tawasul nganggo amale. Kata Sayyid Muhammad, saiki wong seneng Nabi, seneng habaib, seneng ulama itu kan yo amal wong mahabbah. Wong Allah dawuh wala yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, berarti ana kasbul qalbi. Lah kasbul qalbi iku kerjane ati ya mahabbah utawa ora mahabbah. Saiki wong tawasul mbek Nabi berarti mahabbah ning. Lha iku amale sapa? Amale sing tawasul. Berarti dekne wis bener mergo tawasul mbek amale. Paham ya? Wa sa'ubayyinu kaifa annal mutawassila bi ghairihi huwa fil haqiqat ya mutawassilun bi amalihi al mansubi ilaihi walladhi huwa min kasbi fa aqulu i'lam anna man tawassala bi syakhsin ma dengan siapapun fa huwa li annahu yuhibbu
Orang tawasul dengan Nabi, dengan Syekh Abdul Qadir, dengan Wali Songo itu karena berarti orang itu mencintai yang ditawasuli. Idh ya'taqidu sholahahu wa wilayatahu wa fadlahu tahsinan lidzonihi. Auli annahu ya'taqidu anna hadza syakhsa muhibbun lillah yujahidu fi sabilillah. Auli annahu ya'taqidu anna wa yuhibbu. Auli tiqadi hadil umur kuliah fi syakhsi al-mutawassil. Wa idza tadabbartal amra wajadta anna hadhil mahabbah wa dzalikal i'tiqad min amalil mutawassil. Paham ya? Pemenang tak akeh urun bareng. Lah jare Wali Songo ora urun kan? Nggih, urun. Direwangi bayari kiai toha. Kon mimpin apa? Sing ora urun nak kiai tok. Levi. Untuk film. Parah berarti itu biasa. Toluyan. Mengenai ini penting ya, ngaji itu penting. Biar sampean tahu duduk perkara. Makanya Syekh Muhammad itu bab paling kadang ngarang tawasul. Karena beliau sebetulnya bukan urgen. Masalah tawasul bukan urgen, bukan penting. Yang mari kasus itu kan terus mengkafirkan orang banyak. Sebetulnya kalau orang khilaf itu biasa lah, mulai dulu lama itu khilaf. Tapi rasa kecangkeman ngafirno wong liya. Sebenarnya khilaf itu biasa. Misalnya Tuhan darah pidato penting, kalau darah nira penting itu kan khilaf kan biasa. Sing ra payu ya setuju kula. Sing payu setuju Tuhan. Tapi sing payu lah ya saingan. Akhirnya Tuhan seneng kula, kok gak rebut pasare kan. Jadi biasa. Kalau contohnya sekian khilaf ya. Contoh khilaf itu enggak masalah. Sing mari Sayyid Muhammad juga ulama-ulama juga kok fahaka ma'alal muslimin bisyirki wa dhalal. Misalnya orang wong sing seneng sholawat siri, ya apik dhewe ibadah siri mesti apik timbang ibadah. Tapi yo sing legowo, sekali-kali teko ning acarane Habib Syekh, acarane Sayyid Ali Zainal Abidin enggak masalah. Gue nunjukno nek kowe butuh syiar, Islam yo butuh syiar. Tapi kalau jodarane sholawat tuh sing syiar. Lah saiki wong sing ning pojok omahe sing delik-delik sholawat mbok arani ra ganjaran. Ning ngarepe Allah padha wae rame mbek rame apa sama? Sama. Akhirnya ya kita yo susah ya apa sih nglakoni loro. Ya sirri nggih. Kulo nu kenal wali-wali sing gak gelem itu. Nggih kenal, maksudnya kenal nggih seneng. Tapi kulo mbek wong sing keramat terbuka kok Habib. Saya nggih seneng. Kulo mbek Mbah Mun Habib Lutfi nggih seneng. Kok terkenal gue si Arya apa? Islam. Ambek wong mahjub ngene iki nggih seneng. Mahjub seneng. Mboten master. Piye ana kok edah wa kam min masyhurin di barokati masturin. Angger ana wali masyhur barokah wali mastur. Lah kok iku master ta mahjub. Karena kan status iki mahjub. Mahjub. Oh, ojo le. Iki master. Master. Master sesuai terkenal. Nanti ini satunya mati kabeh. Iya itu masyhur. Kabeh wong alim mesti ditandingan ulama masyhur. Kula sering cerita tentang mriki, Imam Syafi'i top terakhir. Ya ono tandingane Syaikhan apa? Nabi Musa terkenal populer. Ya ono saingane Nabi sinten? Itu mang Allah ge senang. Umar terkenal memimpin bil adli. Ya ono wali masyhur sinten Uwais. Lagi lagi tak boleh. Tuh jelas gak masyhur. Muafil khusus Soribul Fatihah. Muni sunnah Nabi. Mana ada Bu Rero jadi MC. Terus sambutannya Ibnu Nawawi. Terus orang bro. Tapi kayak darahnya sunnah Nabi gitu gak sih apa? Iya senengnya separuh. Senengnya separuh seneng separuh biasa. Cuma ini separuh rasa seneng ya. Wong rasa seneng wong Islam. Ya kalau makanya kenapa Sayyid Muhammad juga kamu jangan anggap wong perkara khilaf kan biasa. Khilafnya biasa, kecangkemane. Ngafir-ngafir wong lho sing mari ndadekno ulama-ulama. Cukup. Paham? Khilafnya dia. Ulama padha ngalime itu biasa. Antar habaib khilaf itu biasa. Nah, itu di Jakarta orang tahu semua. Ada kelompoknya Habib Rizik yang suka seperti itu, jahar. Ada kelompoknya Habib Mudir Al-Musawa senengannya ngaji. Ada kelompoknya Habib Lutfi senengannya Toriko, enggak masalah. Semua orang-orang soleh enggak masalah. Khilaf itu enggak. Tapi tiga beliau itu kalau ketemu saling menghormati, enggak masalah. Aku ya khilaf itu. Tuhan senang pidato aku orang. Orang boleh sebut dan Gus Bara, ya enggak masalah domong itu. Aku ya ora tersinggung dia.
Kapan dia ngumpuli aku narane bab? Terus rasa terus. Terus biasa, enggak masalah. Sama tak dudono, di mana-mana khilaf itu kualitasnya mesti mutu ya Mansur. Asal ulama itu kali. Saya itu punya kitab khilaf itu banyak, Mizan Kubro, terus Rahmatul apa? Ummah fi khilafil apa? Al-Imam. Itu punya banyak. Dan kitab khilaf itu mesti mutu gitu. Kok tidak mutu gimana? Coba sampean bisa enggak nyalakan dua pendapat ini? Saya Muhammad Duko itu karena tadi mengkafirkan orang banyak. Sebenarnya kalau enggak bagus. Misalnya gini. Sayyid Abdul Hasan Asyadi itu Al-Hasani. Itu enggak seneng ngono wong taat ada sembunyi-sembunyi. Duko deh. A'linu bi taatiku. Kena taat kudu di depan umum. Piye-piye dunya wis dibagi iklanul ma'asi. Maksiat ya wis pen konser dangdut nekakno masa. Wis ben ono konser selawat nekakno masa. Ben tuh pidato nang piye-piye maksiat dari segini bagus ya. Tapi model saya Abdul Haddad seneng amal sirri. Jadi abadi minaria lebih jauh dari apa? Iya. Enggak masalah. Kemudian innalladzina kafaru. Terus jelas ya masalah tawassul ya. Niki kula terusno ya. Terusno Mas nyangkut. Niki kita Sayyid Muhammad tapi yang berbeda gara-gara orang yang mengkafirkan apa? Mengkafirkan apa? Tawassul. Niki kitab judulnya Az-Ziyarah An-Nabawiyah Bainas Syariah wal Bid'iyah. Kalau mawon ya, betapa kita harus keras, harus sensitif ketika umat Islam dihukumi apa? Kafir. Suma innahu qad dhahara fi mausimil haji hadal am. Ini zaman tahun 1419. Beliau wafat itu kan pokoknya 2004 ya. 2004. Kitabun asa ilal muslimin wa qad daru alaihim safahum. Di kula waca. Di musim haji tahun ini 1419 berarti pas beliau masih sugeng itu. Kata beliau, "Dhahara kitabun asa ilal muslimina wa qaddara alaihim safwahum. Wa hum fi ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakana akbaru idza innahum wajarhun li syu'urihim wa hum hujjatun zuwarun qasiduna wajha Allah subhanahu wa ta'ala." It yaqulu hadzal muta'addi wong sing ngawur, sembrono wong sing muta'addi ta'adda famani tada alaikum al muta'addi sing sembrono. Inna ziyarata Rasulillah ba'da mauti mafsadatun rajihah la khairu fiha. Ziarah Nabi serana api. Kata beliau, fa'as ajana hadzal iftira'u wa ta'addi wa su'ul adab ala maqami Rasulillah. Maka kita ini, maksudnya kita orang baik ini kaget kok ana wong sengawur itu. Ngono kok ana wong lidzalika ahbabtu an usyarika fi hadhihi risalah fi difa'an maqami Rasulillah wa dzabbi anhu. Wa huwa aqallu ma yuqaddimu habib li habib wal mu'min nabi. Wa laysa huluwan mamqutan wala itra'an mazmuman wa inna ma huwa wajibun iman yun ala raqabati kulli muslimin wahid ghayurin ala mayyuhid. Kita ini harus melawan orang yang membid'ahkan atau mengkafir-kafirkan orang yang ziarah Rasulullah, dan itu kewajiban setiap muslim sing muwahhid ghayur yang punya sentimen beragama. Memang kita harus keras, harus jelas. Intilaqan min qoulihi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidi wa nasi ajmain. Kata Nabi kan kalian tidak iman kecuali memposisikan saya lebih kamu cintai dibanding anak kamu keluarga. Nah ini pas ziarah senang Nabi malah dihukumi kafir. Jadi pas mengekspresikan mahabbah pas dihukumi. Oke, maka kata Sayyid Muhammad, saya harus bicara, saya harus ngomong, harus teriak. Itu ngawur sekali orang itu. Muta'addi itu apa? Sembrono ngawur sekali. Wa ana mu'minun muwahhidun.
Kata Sayyid Muhammad, saya ini orang mukmin yang muwahhid. Asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Rumangsane kene-kene tahu darani Muhammad pangeran apa maksud cara Jawa. Makanya beliau sampai ngulangi wa ana mukminun muwahhid asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Kita ini mukmin waras. Masuk tawasul mbek Nabi ora ngarah mau sesekno Nabi dadi Tuhan. Cak ora paham-paham ngamuk satu. Terus fama ada yang kusumin imamiha kalau safartu qasidan ziarah nabiyillah. Apa gara-gara saya ziarah ke Nabi terus imanku kurang? Mergo koyo-koyo mau sesekno Nabi koyo pangeran. Ndi imanku sing kurang? Kau mbok ukur apa? Kau mbok timbang apa? Jadi makanya setiap orang alim harus punya ghirah. Ghirah tentu ekspresinya macam-macam. Ada ghirah model Sayyidina Umar, model Abu Bakar. Yang penting kita ini punya ghirah. Ghirah itu ekspresi sentimennya. Ekspresi apa? Sentimen. Ya tentu kita, misalnya saya milih menunjukkan takbir ya, karena itu jujur aja kelemahan maksudnya. Jadi seorang usah tersinggung biasa wae. Ora ditudono yo ora ora tenan. Husnudon iki wong nyatane ora. Jadi suudon haram, husnudon ora tepat. Nah, kira ya wis ngene iki dadine. Ora suudon yo ora terus suudon, terus diwarai ngono. Diwarai. Karena begini ya, kalau orang tidak punya ghirah itu kacau betul. Kacaunya gini Gus, agama ini kayak formalitas. Ya sudah, kalau Allah yang Tuhan, yang penting hanya Allah. Nabi itu hanya makhluk. Itu kan sembrono. Sing ra ora Nabi makhluk itu sapa? Waktu gale gini, ini kisah nyata. Ada orang itu mondok di pondok tauhid. Ini kisah nyata, betul. Wong itu akhirnya orang ini tobat. Mondok di pondok tauhid. Wes penggaweane mau ngaji tauhid tok. Alhasil singkat cerita dia sowan ke seorang kiai alim alama. Alim alama muttafaq alaih. Dia sembrono saja. Jarian. Sowan kiai ora sopan, padha-padha khawatir. Sange kesuwen oleh sinau tau kesel komentari kiai dari padha-padha khawatir. Yakin iki. Iwak tunggale kowe saking sentimenem ning tauhid Allah iku khalik es Muhammad trimo. Sing ra roh iki ya sapa? Sing ra roh iku yo. Ya, tapi kan nyifati Kanjeng Nabi mau terima makhluk apa bedanya itu zaman nyifati Fir'aun statusnya yo makhluk. Nyifati Namrud ya statusnya makhluk. Makanya kata Sayyid Muhammad nak ngritik iki. Lah iya wong-wong niku yo mikir, ayo do sering ngaji Quran, ciri khase wong kafir. Iku nak darani Nabi dikomentari in hadza illa basyar. Ma hadza illa basyarum mislu. Mulai kelakuan ngono kok dibaleni. Baleni ya. Rungokno awas kita ora paham. Jare Sayyid Muhammad dhewe ngene. Lah ya wong-wong kok gak mikir jarene ulama kudu nek sering maca Quran. Quran sering cerita angger wong kafir mesti ngomentari nabine. Inna hadza illa basyar. Angger nabine Mas padha menungso manusia. Lah ya kelakuan ngono kok dibaleni.